Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesi Umitasari, NPM 21901081487 dari kelas M5. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kapital struktur tradisional dan kontemporer. Ada beberapa hal yang akan dibahas. Yang pertama yaitu pengertian kapital struktur, yang kedua pendekatan tradisional, dan yang ketiga pendekatan kontemporer. Berikut penjelasannya. Untuk pembahasan yang pertama yaitu kapital struktur atau struktur modal adalah jumlah utang dan ekuitas yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasional dan pembelian aset perusahaan, di mana struktur ini biasanya direpresentasikan oleh rasio utang terhadap ekuitas. Struktur modal juga digunakan sebagai alat keputusan manajemen dalam mempertimbangkan dan menentukan pendanaan jangka panjang pada suatu perusahaan. Selanjutnya, pembahasan yang kedua, pendekatan tradisional. Pada pendekatan ini, terjadi perubahan struktur modal yang optimal dan peningkatan nilai total perusahaan melalui penggunaan financial leverage. Dengan menggunakan pendekatan ini bisa diperoleh struktur modal yang optimal, yaitu struktur modal yang memberikan biaya modal keseluruhan yang terendah dan memberikan harga saham yang tertinggi. Hal ini disebabkan karena berubahnya tingkat kapitalisasi pada suatu perusahaan. Untuk pembahasan yang ketiga, pendekatan kontemporer. Pendekatan ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, teori pecking order. Teori ini merupakan sebuah tingkatan dalam pencairan dana perusahaan yang menunjukkan bahwa perusahaan lebih memilih menggunakan dana internal dalam membiayai investasi dan mengimplementasikannya sebagai peluang pertumbuhan. Yang kedua yaitu teori trade-off. Dalam menentukan struktur modal yang optimal, teori ini memasukkan beberapa faktor, di antara lain pajak, biaya keagenan, dan biaya kesulitan keuangan, tetapi tetap mempertahankan asumsi efisiensi pasar dan symmetric information sebagai imbangan dan manfaat penggunaan utang. Tingkat utang yang optimal tercapai ketika penghematan pajak dan biaya kesulitan keuangan dalam penentuan struktur modal. Yang terakhir yaitu teori signaling. Teori ini merupakan teori yang mengemukakan tentang bagaimana seharusnya sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Sinyal ini berupa informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik. Teori sinyal ini menjelaskan bahwa pemberian sinyal dilakukan oleh manajer untuk mengurangi asimetri informasi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.